Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kiai Haji Ma'ruf Amin resmi ditunjuk kembali sebagai Ketua Dewan Syuro PKB 2024-2029. Untuk kepentingan kita bersama, maka dengan bismillah saya terima permintaan itu. Wapres menilai kualitas pendidikan menjadi kunci penting penggerak kemajuan sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Saya percaya bahwa kampus ADVI dengan fasilitas penunjang yang berkualitas tinggi akan mampu menghasilkan SDM yang berkarakter unggul dan kreatif sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di kancah internasional. Kampus dapat mendukung mahasiswanya melalui berbagai program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pengembangan kurikulum. Kampus dapat mendukung mahasiswanya melalui berbagai program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pengembangan kurikulum. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragil Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin resmi ditunjuk kembali menjadi Ketua Dewan Syuro PKB masa jabatan 2024-2029 dalam penutupan Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC Kuta Selatan, Badung, Bali tanggal 25 Agustus lalu. Penunjukan ini terjadi setelah adanya desakan kuat dari para ulama dan tokoh-tokoh penting di dalam partai yang meminta mantan Ketua MUI itu kembali memimpin Dewan Syuro meskipun dirinya awalnya ingin pensiun dari panggung politik nasional. Wapres menyatakan bahwa dirinya menerima penunjukan ini dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah bahwa Dewan Syuro harus diposisikan sesuai dengan peran dan fungsinya yang strategis. Ia menekankan bahwa setiap keputusan strategis partai harus melalui musyawarah Dewan Syuro bersama Ketua Umum PKB terpilih Muhaimin Iskandar. Saya ingin menikmati hari tua saya, tetapi para kiai mempelkoto saya supaya saya bersedia menjadi Ketua Dewan Syuro. Kalau kiai sudah minta itu susah, nolaknya susah. Apalagi Ketua Dewan Syuro itu Ketua Dewan Syuro PKB. Saya sulit sekali untuk melupakan PKB. Karena saya bersama-sama para kiai ikut mendirikan pendirian PKB dulu. Bahkan saya bersama teman-teman yang lain dan saya menjadi ketua tim 5 yang membidani lahirnya PKB, menyusun, mengolah sampai PKB itu lahir. Dan saya juga menjadi Ketua Dewan Syuro pertama pada tahun 1998. Jadi kalau saya sekarang Ketua Dewan Syuro lagi, Ketua Dewan Syuro sesudah 26 tahun. Ini masuk rekor muri nih kayaknya. Jadi ada di satu tempat setelah 26 tahun balik lagi. Dulu Pak Muhaimin sekjen. Sekarang sudah ketua umum berkali-kali. Dan banyak yang dulu bersama-sama sudah tidak ada. Tetapi karena untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, untuk kepentingan kita bersama, maka dengan bismillah saya terima permintaan itu. Penunjukan kembali Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB menandai kembalinya tokoh senior
tersebut ke jajaran pemimpin partai setelah 25 tahun berkiprah di luar peran formal dalam partai. Kembalinya Kiai Haji Ma'ruf Amin diharapkan dapat memperkuat PKB dalam menghadapi tantangan politik ke depan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Ia juga menekankan bahwa PKB tetap harus menjadi gerakan politik rahmatan lil alamin yang tidak hanya mengedepankan kepentingan umat muslim, tetapi juga semua elemen bangsa. Pada momen yang sama, Wapres menegaskan bahwa PKB adalah gerakan politik kiai, bukan kiai politik. Wapres menerangkan perbedaan antara politik kiai dan kiai politik yang dimaksudkan. Menurutnya, politik kiai yaitu langkah yang mengikuti arahan para kiai, sedangkan kiai politik mengikuti langkah para kiai yang berpolitik. Ditambahkan Wapres, meskipun gerakan PKB mengikuti petunjuk dan nasihat kiai, bukan berarti hal ini semata-mata untuk kepentingan kiai atau warga Nahdliyin, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Wapres menerangkan bahwa sesuai dengan namanya, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, adalah partai yang memiliki visi kebangsaan yang telah dibuktikan dalam berbagai kiprahnya terhadap bangsa dan negara. Adapun gerakan politiknya bertumpu pada upaya melakukan perbaikan, bukan sekedar mencari kekuasaan. PKB sesuai dengan namanya, Partai Kebangkitan Bangsa, adalah partai yang visinya adalah visi kebangsaan. Dan selama ini PKB sudah membuktikan dalam berbagai hal kiprahnya terhadap bangsa dan negara. PKB memang didirikan oleh para ulama. Karena itu PKB dikatakan sebagai Harakah Siyasiyah Kiaiyah, gerakan politik kiai, bukan kiai politik. Tapi politik kiai. Apa bedanya? Kalau kiai politik, kiai ikut politik. Kemana saja dia manut saja. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai gitu. Jadi PKB itu politiknya ikut kiai, ikut nasihat kiai, ikut petunjuk kiai. Makanya dinamakan gerakan politik kiai. Harakah Siyasiyah Kiaiyah. Tapi gerakan politik kiai itu bukan untuk kepentingan kiai, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. (29 Agustus 2024) Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan gedung baru Kampus Advi di lobi gedung baru Kampus Advi Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan sektor pendidikan merupakan salah satu investasi terbesar untuk masa depan bangsa. Kualitas pendidikan menjadi kunci penting penggerak kemajuan sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, kata Wapres, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas penting di tengah persaingan dunia, termasuk pendidikan vokasi. Menurutnya, metode vokasi yang memadukan teori dan praktik antara materi pelajaran, wacana, dan hasil produk menjadi keunggulan yang membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan formal lainnya. Kurikulum pembelajaran Advi yang melibatkan teknologi dan inovasi, kata Wapres, adalah contoh nyata penerapan pengintegrasian teori dan praktik di lapangan. Penerapan itu akan melahirkan karya-karya berkualitas di industri pertelevisian yang dinamis dan terus berkembang. Tantangan dan kemajuan yang datang dari perkembangan teknologi digital saat ini juga telah dirasakan pelaku industri kreatif, termasuk di bidang penyiaran, pertelevisian, dan jurnalisme. Perkembangan industri media yang sangat masif dan kompetitif tentu akan terus menuntut terciptanya konten-konten yang menghibur, tetapi tetap bermutu dan edukatif. Hal inilah yang hendaknya menjadi perhatian seluruh lembaga pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan unggul sekaligus tanggap pada tuntutan pasar. Saya percaya bahwa kampus Advi dengan fasilitas penunjang yang berkualitas tinggi akan mampu menghasilkan SDM yang berkarakter unggul
dan kreatif, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di kancah internasional. Di kesempatan sama, Wapres juga menyampaikan beberapa pesan, yaitu pengembangan ilmu dan riset bidang penyiaran dan jurnalisme perlu didorong agar pengetahuan terus berkembang dan tidak hanya terkonsentrasi pada ilmu terapan. Generasi muda perlu dibekali tidak hanya dengan fondasi keahlian dan kemampuan bermedia, tetapi juga nilai moral yang kuat sesuai dengan budaya dan etika bangsa. Hal itu menurut Wapres agar dapat membawa produk bangsa Indonesia di pentas global. Berikut selengkapnya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Pertama, optimalkan gedung baru ini sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi di industri media dan penyiaran yang lebih maju dan luas. Pengembangan ilmu dan riset bidang penyiaran dan jurnalisme perlu didorong agar pengetahuan terus berkembang dan tidak hanya terkonsentrasi pada ilmu terapan. Yang kedua, pertahankan budaya dan etika bangsa dalam menghadapi perkembangan industri media. Generasi muda perlu dibekali tidak hanya dengan fondasi keahlian dan kemampuan bermedia, tapi juga nilai moral yang kuat sesuai dengan budaya dan etika bangsa, agar dapat membawa produk bangsa Indonesia di pentas global. Yang ketiga, tingkatkan kerjasama dan kolaborasi baik dengan kampus di dalam dan di luar negeri guna memperluas jaringan dan memperkaya wawasan pasar global. Bertukar pikiran mengenai praktik baik akan meningkatkan peluang keterlibatan kita dalam berbagai proyek riset dan inovasi yang bermanfaat bagi industri media digital Indonesia. Kampus dapat mendukung mahasiswanya melalui berbagai program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pengembangan kurikulum. Saya berharap manfaat gedung baru kampus ADVI ini selain dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswanya juga dapat dijadikan contoh bagi lembaga pendidikan vokasi lainnya, khususnya dalam pengembangan kualitas dan fasilitas pendidikan. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya Rama Pamungkas dan Ragil Lestari, tim peliputan Istana Wakil Presiden Republik Indonesia melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.